Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita sudah berada di asramanya karena beberapa bulan ini kita PSBB efek corona, jadi anak-anak pulang semua. Hanya kalau siang kita kontrol supaya dalam keadaan baik. Alhamdulillah, baru saja tadi saya habis melaksanakan salat Jumat. Kebetulan hari ini bagian tugas di Masjid Baitur Rahman di Perum 2 di tengah Covid, ya masih dalam suasana PSBB yang terbaru nih, PSBB proporsional ya. Tetap harus mematuhi protokol Covid. Harapannya bisa menekan angka penyebaran COVID-19 atau virus corona. Kita kumpulkan dulu ya biar enak ngobrolnya. Baik sahabat-sahabat, meskipun hari ini kita semua, bil khusus yang ada di wilayah Bogor dan Jawa Barat, dibolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid, akan tetapi harus memakai protokol COVID-19 ya. Seperti jarak harus dijaga, pakai masker, kemudian juga ya petugas DKM yang harus menyediakan hand sanitizer, kemudian pengukur suhu, ini untuk menjaga penyebaran virus corona atau COVID-19. Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di tengah musibah seperti ini. Makanya tadi atas permintaan DKM dan juga memang anjuran dari pemerintah supaya khutbahnya jangan panjang-panjang saat ini. Walaupun memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, khutbah jangan panjang-panjang, kalau sholat panjangin silakan. Tetapi pada kesempatan khutbah kali ini, jadi saya menyampaikan hanya 2 poin, yaitu kita harus banyak bersyukur, kemudian harus banyak bersabar di tengah COVID-19 ini. Kenapa? Karena memang ini yang hanya bisa kita lakukan saat ini. Berharap pada Allah semoga lekas berakhir ini virus atau wabah ini. Kemudian terus bersyukur kepada Allah, karena hari ini kita masih diberikan iman Islam, dan bersabar kepada Allah karena memang sabar itu nggak ada batasnya. Daripada kita ngedumel pada Allah, kemudian ngedumel kepada orang, menyalahkan orang lain, lebih baik kita introspeksi, perbaiki diri, banyak ibadah, dan terus dekati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, hari ini saya ingin menyampaikan konteks tentang bagaimana cara supaya anak kita cerdas, anak kita calakan, anak kita gampang menghafal, atau anak kita gampang menerima pelajaran, atau bahkan kita. Baik sahabat-sahabat, di Jumat Mubarak ini, Jumat yang mulia ini, saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu, tidak ingin membuat waktu itu sia-sia, ingin selalu memanfaatkan waktu, memberikan kebaikan-kebaikan, baik itu di dunia nyata atau di dunia maya, yang intinya adalah memiliki efek di dunia nyata, di dunia wa dunia wal akhirah. Oleh karenanya hari ini saya akan menyampaikan tentang jika kita ingin memiliki, atau anak kita ingin memiliki kecerdasan, ingin mudah menghafal ilmu, atau ingin mudah menyerap ilmu, termasuk gampang menerima nasihat, gampang menerima ilmu, termasuk supaya anak kita pandai mengutarakan ilmunya, atau kita sendiri ingin bisa berbicara depan umum, menyampaikan ide atau ilmu yang ada, berani kemudian lihai berbicara depan umum tentang ilmu yang dimiliki, maka hari ini saya akan memberikan doa itu, amalan itu ya. Maka hari ini sekali lagi saya akan memberikan amalan atau doa itu. Doa ini bisa dibaca, kemudian nanti tujuannya atau niatnya adalah lillahi ta'ala, supaya kita mudah menyerap ilmu, kemudian gampang memahami ilmu, kemudian juga memiliki keberanian serta mampu untuk menyampaikan ilmu tersebut di depan orang banyak. Karena kita punya ilmu kemudian tidak bisa menyampaikan karena nggak ada keberanian berbicara, ini sulit juga. Oleh karenanya ini adalah amalannya. Silakan nanti diamalkan ya. Dimohon kepada sahabat-sahabat untuk mendukung channel ini ya. Kita bersama-sama berdakwah. Subscribe, kemudian like, komen, dan share jika dianggap bermanfaat. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, untuk terus menebar kebaikan dengan cara yang sopan, yang santun,
berakhlak, tentunya bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena memanfaatkan media yang ada. Sekali lagi sebelum saya bacakan ayatnya atau doanya, ya, subscribe, like, and share. Oke, sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Sebetulnya kalau kita ingin cerdas, anak kita ingin cerdas secara intelektual atau juga spiritual, sebetulnya dengan sering membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ini sebenarnya sudah merangsang otak kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang cerdas. Kalau orang Barat pernah berteori, kalau ingin cerdas, sering makan permen karet, ya, yang ngunyah. Jadi nanti ini urat-urat saraf ini terus bergerak sehingga mempengaruhi otak dan dia akan menjadi cerdas, gitu. Ya, gampang menerima ilmu, kemudian menyimpan ilmu, menyerap ilmu, juga menyampaikan ilmu. Itu kalau misalkan kita ingin menjadi anak yang memiliki anak yang cerdas, maka sebetulnya rajin-rajinlah membaca Al-Quran setiap hari, berayat, berjuz terus, rutin setiap hari. Maka nanti akan terangsang sendiri otot-otot kita, termasuk yang ada di otak ini, sehingga akan menjadi cerdas, gitu, gampang menerima ilmu, gampang menyerap ilmu, kemudian menyampaikan ilmu dengan mudah. Ini dipakai oleh para ulama kita, para kiai. Kenapa mereka cerdas-cerdas? Karena baca Al-Quran juga rajin, gitu. Kita yang membaca Al-Quran yang malas, ya nanti susah untuk menyerap ilmunya. Terlebih lagi kalau ilmu itu kaitan dengan hati, ya. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Kotoran di hati itu akan menjadi penghalang ilmu Allah untuk masuk kepada diri kita. Dengan membaca Al-Quran pasti, ya, maka itu artinya kita taubat kepada Allah. Dengan baca Al-Quran, pahala yang kita kumpulkan dari huruf per hurufnya itu akan membuat Allah ridho, sehingga nanti perlahan dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah, sehingga ilmu itu bisa hinggap dalam tubuh kita. Tapi hari ini saya berikan yang khusus untuk sahabat-sahabat semua. Cukup membaca surah Al-Qalam, ayat pertama saja. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu ayatnya. Dari siapa kita lanjutkan? Tadi ada yang telepon. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bagaimana cara mengamalkannya? Ini dibaca sebanyak 41 kali, ya. Dibaca sebanyak 41 kali setiap malam selama 40 hari. Kuat, harus kuat, kan mau berubah, ya. Jadi tidak ada amalan yang instan. Dibacanya 41 kali setiap malam, kemudian dibaca selama 40 hari. Silakan dibaca setiap malam. Ya, karena kita punya hajat, maka sholat hajat terlebih dahulu, gitu, ya. Kemudian sholat tahajud terlebih dahulu, maka kemudian setelah itu baca doa ini. Nun wal qalami wa ma yasturun, ada dalam surah Al-Qalam ayat pertama. Insyaallah kalau kita sering baca doa ini atau ayat ini, nanti akan terangsang otak ini menjadi cerdas. Kemudian juga ada keberanian untuk berbicara depan umum, menyampaikan ilmu yang kita miliki. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada siapa saja yang memiliki perubahan untuk anaknya, untuk dirinya, supaya nasihat mudah dicerna, ilmu mudah didapat, mudah difahami, dan yang terpenting adalah bisa menyampaikan kepada orang lain dengan lantang di depan umum. Ini juga bisa digunakan untuk sahabat-sahabat yang ingin bisa berpidato, berceramah, atau berkhutbah depan umum. Silakan diamalkan. Tapi sebelum itu, subscribe, like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.